Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moitri Production. Bersama saya, Guru Penggerak Angkatan 5 Suharti yang berasal dari Sekolah Dasar Bukit Duri 05, Angkatan 5 DKI Jakarta. Kali ini saya akan mengupas tentang koneksi antar materi pada modul 1.4a.8. Pada modul ini kita akan mencoba mengupas tentang budaya positif. Dimulai dari definisi atau pengertian budaya positif itu sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya sekolah diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi sebuah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, maka saya pun ikut andil dalam menyukseskan budaya positif tersebut. Salah satu budaya positif yang saya terapkan diantaranya adalah yang pertama, religius. Penerapan religius yang saya terapkan adalah membiasakan siswa-siswi saya untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Bagi yang muslim, melaksanakan sholat tepat waktu dan secara berjamaah, serta menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah. Penerapan religius ini bertujuan agar siswa dapat membangun keyakinan dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga terwujudlah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kultum. Ini saya lakukan setiap hari Jumat pagi, di mana pada saat pelaksanaan kultum, anak-anak semua mengikuti, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru sebagai pemacu semangat dalam belajar. Kemudian dalam kegiatan religi juga saya ikut meramaikan tahun baru Hijriah, pelaksanaan hari besar keagamaan Islam, dan sebagainya. Dan yang kedua, peran saya dalam penerapan budaya positif di sekolah adalah nasionalisme. Sikap nasionalisme atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin dan upacara bendera yang diadakan setiap kali hari-hari pendidikan. Entah itu hari guru, hari pendidikan nasional, hari 17 Agustus yang bernuansa negara. Satu lagi, dengan menanamkan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh para tokoh pendiri bangsa ini. Kemudian rasa nasionalisme juga saya tumbuhkan dengan mencintai budaya lokal, di mana diadakanlah ekskul seni tari, yang mana semua tarian itu bernuansa budaya tradisional yang dari Indonesia. Kemudian
Sikap toleransi. Sikap ini diwujudkan dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan antar seluruh warga sekolah. Contohnya pada saat pembelajaran, anak boleh berpendapat sesuai dengan lakunya, anak boleh berbicara sesuai dengan lakunya, dan tidak ada pemaksaan, dan harus menghargai semua pendapat meskipun berbeda. Yang keempat, memiliki kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan menjadi tutor sebaya, saling menguatkan dan memberi motivasi satu sama lain. Yang mana hal ini bertujuan agar tercipta kepedulian sesama, sehingga terbangunlah rasa memiliki sebagai satu keluarga besar sekolah. Kemudian, cinta kebersihan dan lingkungan diwujudkan dengan pembiasaan yang saya terapkan setiap kali di kelas untuk selalu menjaga, merawat kebersihan kelas, agar kelas selalu rapi, selalu bersih, selalu indah dipandang. Sehingga dengan kelas yang rapi, yang bersih dan terawat, maka akan terbangunlah semangat untuk belajar. Kemudian nilai budaya yang saya terapkan di sekolah adalah kejujuran dan rasa tanggung jawab. Penerapan nilai kebajikan yang saya lakukan dalam hal ini adalah kejujuran dan tanggung jawab bagi semua warga sekolah, terutama bagi siswa-siswi di kelas saya. Sebab dengan penerapan itu merupakan langkah tepat untuk membentuk karakter warga sekolah yang berakhlak mulia, sehingga tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di sekolah ini. Nah, sekarang hasil pengalaman belajar setelah saya mengikuti pembelajaran modul 1.4 ini. Apa saja? 1. Saya memahami makna tersirat dari budaya positif setelah saya terapkan. Budaya positif syarat akan makna. Terlebih jika kita kaitkan dengan tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Penuh makna dan menumbuhkan kemerdekaan serta kebahagiaan anak. Yang kedua, hasil pengalamannya adalah penerapan disiplin positif menjadi lebih terarah dan terukur buat saya. Sebuah konsekuensi dari sebuah penerapan disiplin positif menjadikan saya lebih berhati-hati dalam menjalankannya. Berangkat dari kesepakatan kelas menjadi sebuah budaya positif, menjadikan siswa menjadi berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga, hasil belajar saya adalah pengendalian kontrol diri untuk memberi kemerdekaan yang menuntun anak menjadi sosok pribadi yang dapat memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Yang keempat, pemberian umpan balik kepada siswa kini menjadi lebih bermakna, yaitu dengan lebih mengarahkan siswa memunculkan motivasi yang berasal dari dalam diri. Contohnya, memberi bantuan kepada teman atau guru tanpa mengharap kembali. Yang kelima, menguatkan keyakinan kelas dan pemberian penghargaan dengan variasi yang bertujuan menjaga kenyamanan siswa untuk saling termotivasi. Jadi pada saat di kelas saya selalu menguatkan keyakinan kelas agar siswa
bukan sebuah keterpaksaan dalam menjalankan keyakinan kelas, tapi sebuah dorongan yang berasal dari diri sendiri. Kemudian di slide berikutnya adalah bagaimana posisi kontrol bisa menjadikan tolok ukur seorang guru dalam memanage sebuah kelas yang diembannya. Posisi kontrol dengan menerapkan disiplin positif terdiri dari pertama, finisher atau penghukum, di mana sosok guru menjadi penghukum bagi murid-muridnya, dan ini tidak dibenarkan. Yang kedua, guilt, membuat orang lain merasa bersalah, dan pada posisi ini menjadikan anak selalu merasa bersalah setiap kali dia membuat kesalahan. Dia akan merasa terpuruk lagi, sehingga potensi dia, kemerdekaan dia itu akan menjadi terhambat. Posisi yang ketiga adalah budi. Kita sebagai guru seyogyanya menjadikan anak itu bisa sebagai teman. Agar kenapa? Agar potensi mereka bisa kita gali sebanyak-banyaknya, sehingga mereka akan bereksplorasi dengan potensinya. Dan yang keempat, posisi kontrol yang harus dimiliki guru adalah monitor atau pemantau. Di samping sebagai teman, sosok guru juga harus sebagai monitor agar yang diharapkan siswa itu menjadi berkembang dan terarah dalam menggapai mimpinya. Dan posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini posisi yang sangat-sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena dengan posisi manajer, maka semua potensi yang ada di siswa menjadi lebih berkembang dan siswa menjadi merdeka dan merasa bahagia dan bisa menemukan eksistensi dirinya jika dia menemukan sebuah masalah atau dia menghadapi sebuah masalah, dia akan bisa menyelesaikan masalah dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan lengkap dengan solusi-solusinya yang dia cerna sendiri. Dari posisi kontrol yang sudah saya terapkan, dalam hal ini saya mencoba menerapkan posisi manajer. Sebab saya berharap dengan saya mulai melakukan perubahan di posisi kontrol sebagai manajer, siswa akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oh iya, di samping itu, di modul 1.4 juga membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Lagi-lagi, kita harus menjadi sosok guru yang bijak untuk melihat kebutuhan yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Setiap anak pasti menginginkan perhatian, kasih sayang, penghargaan atas kemampuan dirinya, dan sebagainya. Untuk itu, kebutuhan
akan dasar manusia, maka hendaknya kita berprinsip dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa anak tumbuh dengan lakunya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang pendidik membuat lakunya menjadi terarah dan sesuai dengan harapan pendidik. Untuk itu, saya berusaha mengedepankan itu dalam setiap pembelajaran, menjadi pemberi rasa yang mereka butuhkan, sehingga lakunya dapat tumbuh dengan baik. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gessen 2004. Di modul ini juga menampilkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan segitiga restitusi yang tentunya akan melahirkan sebuah solusi win to win, di mana tidak ada yang kalah atau menang, tetapi yang ada semua saling menguntungkan. Bagaimana tahapan restitusi? Yang pertama, melakukan menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini, jika kita mempunyai masalah atau anak mempunyai masalah, janganlah kita terlalu terburu-buru memberikan sebuah statement atau memberikan sebuah kesimpulan. Jadi gali terlebih dahulu latar belakang permasalahannya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, kita lakukan dengan menanyakan terlebih dahulu alasan yang dilakukan mengapa siswa berbuat kesalahan. Jadi tidak harus menjudge bahwa siswa itu bersalah, tapi kita harus mendengarkan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, menyatakan keyakinan. Di sini posisi guru mencoba memberikan penguatan kembali akan keyakinan yang sudah disepakati. Sehingga dengan melakukan penguatan, maka siswa akan berpikir kembali bahwa tindakan yang dia lakukan itu telah merugikan orang lain. Dan dia sendiri bisa menyelesaikan solusinya dengan lakunya. Dan inilah keyakinan kelas dari siswa-siswi saya, yaitu 1. Belajar giat dan kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan semakin dari hari ke hari anak-anak saya perhatikan semakin giat belajarnya, semakin semangat belajarnya, dan semakin kreatif dengan tingkahnya, kemudian dengan sikapnya, dengan hasil-hasil pembelajarannya, semuanya luar biasa. Yang kedua, menghormati guru dan teman. Pada poin ini, siswa diberi penguatan setiap kali kita mendapatkan pertolongan, kita ucapkan terima kasih. Setiap kali kita membutuhkan bantuan, selalu saya ingatkan untuk mengucapkan kata-kata tolong. Setiap kali ada temannya yang merasa butuh perhatian, maka kita wajib untuk merangkulnya, memberikan motivasi tanpa mencaci. Kemudian yang ketiga adalah peduli dan disiplin. Nah, di sini siswa-siswi saya melakukan aksi kepedulian dengan setiap kali siswa selesai istirahat, maka dengan segera semua makanan yang ada di atas meja dia atau di meja temannya dibersihkan sendiri. Kemudian sampah-sampah yang ada di dalam kelas atau yang di luar kelas
secara kesadaran dia memungut sampah kemudian meletakkannya di tempat yang sudah disediakan. Dan untuk penggunaan disiplin, kita sudah mempunyai keyakinan bahwa sekolah akan berbunyi belnya pukul 6.30. Jadi mereka alhamdulillah tidak ada siswa-siswi saya yang terlambat pada saat berangkat ke sekolah. Demikian juga saya. Kemudian membiasakan diri untuk belajar di rumah, bermain sesuai dengan waktunya. Dan inilah diari perubahan saya selama mengikuti pembelajaran di modul 1.4. Yang saya rasakan adalah sebelum mempelajari modul, sikap saya egois. Tapi setelah mempelajari modul, saya merasakan bijak. Kemudian dalam memberikan pembelajaran, sebelum mempelajari modul, saya sering kali memaksa anak untuk cepat menguasai materi. Padahal semua anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Setelah mempelajari modul, saya berusaha sabar untuk menuntun anak dalam menguasai materi. Yang ketiga, pembelajaran karakter sebelum mempelajari modul biasa saja. Saya tidak menekankan pembelajaran karakter. Yang saya tekankan adalah penguasaan materi dan keterampilan. Tapi setelah mempelajari modul, pembelajaran karakter, pendidikan karakter, life skill lebih saya utamakan. Kemudian yang saya rasakan kontrol diri. Sebelum saya mempelajari modul, saya terkesan memaksa. Jadi lost control saya. Terkadang ada rasa kecewa jika tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya lebih dinamis untuk mengontrol diri. Lebih bersikap sabar dalam menghadapi semua permasalahan kelas. Kemudian dalam penerapan strategi pembelajaran, sebelum mempelajari modul ini, saya terkesan kaku. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, lebih variatif saya dalam mengajar dengan berbagai game edukatif, sehingga terlihat anak-anak semakin semangat dan semakin kreatif. Dan yang terakhir, dalam menggunakan media pembelajaran, sebelum saya mempelajari modul 1.4, biasa-biasa saja. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.4, pembelajaran lebih variatif dengan menggunakan berbagai media. Dengan berbagai aplikasi yang saya terapkan, yang saya ajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak menjadi lebih kreatif. Contohnya dalam penggunaan poster dengan menggunakan aplikasi Canva, kemudian berbagai macam game-game dengan menggunakan aplikasi Nearpod, dengan menggunakan aplikasi Wordwall dan sebagainya. Semua itu menjadi saya lebih bersemangat dalam menuntun anak menuju apa yang saya harapkan, yaitu anak merdeka dalam belajar. Terakhir, saya ingin sampaikan, saya berharap menjadi guru yang dirindu, selalu ditunggu, dan menjadi pemotivasi kalbu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.